Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat malam. Semoga teman-teman semua gak bakal bosan ya untuk video pembelajaran saya untuk saat ini. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang etika bisnis dalam kewirausahaan. Etika wirausaha merupakan ilmu mengenai bagaimana tata cara seorang pengusaha dalam berperilaku di dalam suatu usahanya tersebut. Banyak seorang wirausaha mengabaikan betapa pentingnya etika di dalam mendirikan suatu bisnis karena mereka berpikir dengan kemampuan yang mereka miliki serta modal yang sangat besar untuk usaha dengan mudahnya didirikan. Padahal tanpa adanya etika yang dimiliki seorang wirausaha, suatu usaha tersebut akan tidak berjalan sesuai rencana. Karena etika ialah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah, dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Keputusan etika ialah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika wirausaha mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasi uangnya dalam perusahaan dengan konsumen, pegawai kreditur, dan orang-orang wirausahawan diharapkan bertindak etis dalam berbagai aktivitasnya di masyarakat. Menjaga etika adalah suatu hal yang sangat penting untuk melindungi reputasi perusahaan. Masalah etika ini selalu dihadapi oleh para manajer dalam keseharian kegiatan wirausaha. Sebab reputasi sebagai perusahaan yang etis tidak dibentuk dalam waktu pendek, tapi akan berbentuk dalam jangka panjang. Dan ini merupakan aset yang tak ternilai sebagai goodwill bagi sebuah perusahaan. Apabila moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan, etika bertindak sebagai rambu-rambu yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji, good conduct, yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam wirausaha sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok wirausaha serta kelompok yang terkait lainnya. Etika berasal dari bahasa Prancis, etiquette, yang berarti kartu undangan. Pada saat itu, raja-raja Prancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan atau ketentuan untuk menghadiri acara seperti waktu acara dan pakaian yang harus dikenakan. Dalam arti luas, etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lain. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dalam etika berwirausaha, perlu ada ketentuan-ketentuan yang mengatur. Yang pertama, sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Yang kedua, penampilan yang ditunjukkan seorang pengusaha harus selalu asik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. Yang ketiga, yaitu cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. Yang keempat, cara berbicara seseorang pengusaha juga mencerminkan usahanya. Sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung atau mencela orang lain. Yang kelima, gerak-gerik seorang pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain. Hindarkan gerak-gerik yang dapat mencurigakan. Etika atau norma yang harus ada dalam benak dan jiwa setiap pengusaha. Yang pertama, jelas saja yang pertama yaitu kejujuran. Seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur baik dalam berbicara maupun bertindak. Jujur perlu agar berbagai pihak percaya terhadap apa yang dilakukan. Tanpa kejujuran, usaha tidak akan maju dan tidak dipercaya konsumen atau mitra kerjanya. Yang kedua, yaitu bertanggung jawab. Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kewajiban,
tetapi juga kepada seluruh karyawannya, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga yaitu menepati janji. Pengusaha dituntut untuk selalu menepati janji. Misalnya dalam hal pembayaran, pengiriman barang, atau penggantian. Sekali saja seorang pengusaha ingkar janji, hilanglah kepercayaan pihak lain terhadapnya. Pengusaha juga harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Yang keempat, disiplin. Pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, misalnya dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya. Next, taat hukum. Pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang telah dibuatkan berakibat fatal di kemudian hari. Bahkan, hal itu akan menjadi beban moral bagi pengusaha apabila tidak diselesaikan. Selanjutnya yaitu suka membantu. Pengusaha secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Sikap ringan tangan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat dalam berbagai cara. Pengusaha yang terkesan pelit akan dimusuhi banyak orang. Selanjutnya yaitu mengejar prestasi. Pengusaha yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestasi setinggi mungkin. Tujuannya agar perusahaan dapat terus bertahan dari waktu ke waktu. Prestasi yang berhasil dicapai perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, pengusaha juga harus tahan mental dan tidak mudah putus asa terhadap berbagai kondisi dan situasi yang dihadapinya. Baik, selanjutnya kita masuk pada tujuan dan manfaat etika wirausaha. Apa sih tujuan dan manfaat etika wirausaha ini? Nah, tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Ada beberapa tujuan etika yang selalu ingin dicapai oleh perusahaan, yaitu untuk persahabatan dan pergaulan. Maksudnya adalah etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Suasana akrab akan merubah menjadi persahabatan dan menambah luasnya pergaulan. Jika karyawan, pelanggan, dan masyarakat menjadi akrab, segala urusan akan menjadi lebih mudah dan lancar. Yang kedua yaitu menyenangkan orang lain. Sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Jika kita ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Jika pelanggan merasa senang dan puas atas pelayanan yang diberikan, diharapkan mereka akan mengulangnya kembali suatu waktu. Kita masuk pada tujuan etika yang ketiga, yaitu membujuk pelanggan. Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri. Kadang-kadang calon pelanggan perlu dibujuk agar mau menjadi pelanggan. Yang keempat yaitu mempertahankan pelanggan. Ada anggapan mempertahankan pelanggan jauh lebih sulit daripada mencari pelanggan. Dan ada juga yang beranggapan bahwa mempertahankan pelanggan lebih mudah karena mereka sudah merasakan produk atau layanan yang diberikan. Jadi sangat perlu ya untuk memperhatikan pelanggan kita. Selanjutnya itu membina dan menjaga hubungan. Hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap dan terus dibina. Hindari adanya perbedaan paham atau konflik. Dengan etika, ciptakan hubungan dalam suasana akrab dan lebih baik. Kita masuk pada etika bisnis atau kewirausahaan. Yang pertama yaitu norma kewirausahaan. Selain etika dan perilaku yang tidak kalah penting, yang dalam bisnis adalah norma etika. Menurut Zimmerer ada 3 tingkatan norma etika. Yang pertama hukum, yang kedua kebijakan dan prosedur, dan yang ketiga moral, sikap, mental individual. Nah, di materi etika ini ada juga prinsip-prinsip etika kewirausahaan. Yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya.
tanggung jawab atas dampak profesinya terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain. Yang kedua, prinsip keadilan, first come first service. Adil dalam konteks kewirausahaan adalah suatu pemberian hak seseorang oleh seorang wirausahawan sehingga terciptanya keuntungan antar sesama manusia tanpa merugikan satu pihak. Yang ketiga ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini terbagi dua. Yang pertama yaitu prinsip otonomi dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesi. Prinsip otonomi yang kedua yaitu pemerintah boleh campur tangan untuk keselamatan umum. Kita masuk pada prinsip etika yang keempat yaitu prinsip integritas moral, komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesinya, nama baiknya dan juga kepentingan orang lain dan masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, yang akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak. Seorang wirausaha harus memiliki etika dalam menjalankan usahanya. Dalam etika, ada beberapa manfaat yang dapat dipetik yaitu persahabatan dan pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan membina dan menjaga hubungan serta berusaha menarik pelanggan. Sikap dan perilaku yang harus dijalankan oleh pengusaha dan sebuah karyawan sesuai dengan etika wirausaha yaitu jujur dalam bertindak dan bersikap, rajin, tepat waktu dan tidak pemalas, selalu murah senyum, lemah lembut dan ramah tamah, dan fleksibel dan memiliki rasa tanggung jawab, serius dan suka menolong serta rasa memiliki perusahaan yang tinggi. Beberapa ciri wirausahawan yang dikatakan berhasil yaitu memiliki visi dan tujuan yang jelas, inisiatif dan selalu proaktif berorientasi pada prestasi. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang etika bisnis dalam perusahaan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.